Oke, Pak Yilman, ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sempat mengungkapkan ya total aset industri asuransi komersial pada ini tembus 971,22 triliun di akhir November 2025. Sementara untuk total pendapatan premi yang dihimpun industri perasuransian ini mencapai 297,88 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana evaluasi Zurich Syariah terhadap tren bisnis asuransi syariah terutama di tahun 2026 dan harapan Anda untuk di tahun 2026 ini? Baik, tahun 2025 kemarin itu sangat menarik ya buat industri asuransi. Ada plus, ada minus. Kita bicara total aset yang bertumbuh. Tapi juga kalau kita lihat dari total kontribusi untuk industri asuransi syariah, basically mengalami penurunan. Itu menunjukkan memang di awal-awal tahun 2025 ada tekanan dari kondisi ekonomi, kemampuan untuk belanja yang menurun. Tapi kemudian di akhir tahun kita melihat ekonomi semakin bergerak dan kita melihat juga semakin positif. Dan yang paling menggembirakan adalah kalau kita lihat dari tingkat literasi untuk produk asuransi, untuk produk keuangan asuransi syariah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ya kita bisa bilang bahwa tahun 2025 ini dengan kondisi yang ada, dengan segala keterbatasannya itu sangat cukup positif. Kita sudah melihat sesuatu yang positif untuk memulai tahun 2026 ini. Nah, ini kalau di 2026 lantas prospeknya seperti apa, Pak? Melihat tahun-tahun sebelumnya ini rada-rada gonjang-ganjing seperti itu, Pak? Ya, Zurich sendiri melihat 2026 sangat optimistik ya. Sebagai suatu perusahaan yang sudah spin-off, Zurich di 2025 kembali bisa membuktikan bahwa perusahaan asuransi umum yang sudah spin-off, yang full-fledged itu bisa memberikan pertumbuhan yang sustainable ya, pertumbuhan yang berkualitas. Artinya apa? Tumbuh dan juga menunjukkan profitability yang baik. Tahun lalu Zurich Syariah bisa tumbuh 18%, tahun 2026 ini kami cukup optimistik at least bisa tumbuh di level yang sama. Tentunya itu dengan melihat bahwa kondisi ekonomi yang semakin baik, kita lihat realisasi dari pertumbuhan ekonomi juga semakin cukup sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah. Kemudian kita melihat ada banyak peluang masih untuk kita bisa membuka pasar-pasar baru. Itu bisa dilihat dari tingkat inklusi yang masih cukup rendah ya, tidak terlalu align dengan kenaikan di tingkat literasinya. Kami melihat bahwa dengan semakin menguatkan hubungan atau kolaborasi dengan partner-partner atau mitra-mitra distribusi, kemudian kita bisa melihat kebutuhan produk-produk yang tepat buat masyarakat, dan kita bagaimana kita bisa memahami kebutuhan pelayanan buat masyarakat dan juga melihat pain point-nya masyarakat, kita bisa membuka market-market baru. Jadi potensinya masih sangat besar. Kalau dari strategi sendiri Pak, dari Zurich Syariah ini mungkin untuk kedepannya di tengah kompetisi yang mungkin semakin melebar, ini akan melakukan apa Pak? Mungkin dari penajaman dari SDM-nya, lalu juga produk-produk atau seperti apa Pak? Ya, memang di tahun 2026 ini orang melihat sepertinya di industri asuransi kompetisi akan semakin ketat ya, karena kita ada untuk asuransi syariah khususnya kita ada deadline untuk spin-off di akhir tahun 2026 ini. Kesannya sepertinya kompetisi akan semakin ketat karena pemainnya semakin banyak. Kalau kami melihatnya justru ini menjadi sesuatu yang akan menguatkan industri asuransi umum syariah ini. Karena dengan berubahnya atau spin-off-nya unit usaha menjadi entitas sendiri, tentunya perusahaan asuransi syariah ini akan bisa meningkatkan brandingnya. Kemudian akan bisa menunjukkan bahwa kita lebih fokus di bisnis ini, menumbuhkan industri ini tidak lagi sebagai unit usaha. Jadi dan dari situ dengan kompetisi ini otomatis perusahaan-perusahaan asuransi akan berlomba-lomba untuk berinovasi, mempermudah pelayanan, mungkin memanfaatkan digitalisasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperluas distribusinya. Jadi sangat positif, dan Zurich Syariah sendiri masih akan menggunakan strategi yang sama. Kita memperkuat mitra-mitra bisnis karena untuk bisa menumbuhkan industri ini kita butuh ekosistemnya berjalan bersama-sama. Kami juga akan terus melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan produk yang tepat untuk masyarakat. Kami melihat untuk di daerah-daerah
yang mungkin yang saat ini masih underserved itu lebih membutuhkan produk-produk yang simple, yang preminya terjangkau, dan yang proses klaimnya mudah. Nah, yang strategi seperti itu yang akan kami fokuskan. Oke, ini target atau deadline-nya sendiri Pak untuk menjadi suatu entitas sendiri. Ini kapan sih Pak? Akhir tahun ini, akhir tahun ya. 2026, dan mestinya sudah ada plan yang disampaikan kepada regulator dari periode sebelumnya. Oke, berarti itu adalah salah satu dampak masifnya spin-off di unit usaha di perasuransian ini Pak ya? Iya, betul. Oke, nah ini kalau melihat situasi ekonomi saat ini, Pak Hilman, ini apa saja kebijakan yang akan didahulukan seperti itu? Buat Zurich Syariah, kami kembali lagi akan berfokus kepada bagaimana sih sebenarnya kebutuhan dari nasabah kita. Karena produk itu jika dirasa tidak dibutuhkan, itu tentunya tidak akan ada yang mau mengambil. Artinya inklusi konversi dari literasi menjadi inklusi itu akan jadi berkurang gitu. Jadi kita harus memahami kebutuhan dari nasabah kita. Dan selain itu juga perusahaan asuransi syariah tidak bisa bergerak sendiri untuk bisa mengembangkan industri ini. Kita harus menyadari bahwa kita adalah industri yang masih sangat muda, terutama syariah, sehingga kita membutuhkan supaya ekosistem syariah ini bergerak bersama-sama. Kita ikut di dalam ekosistem ini, bekerja sama dengan industri yang lain. Dan juga yang pasti juga salah satu poin yang mungkin kita perlu perhatikan adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah ini. Karena itu juga akan menentukan. Tadi juga di pertanyaan sebelumnya sempat disinggung mengenai SDM. Ya. SDM itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kita ini kan industrinya paling muda, sehingga talent-talent di industri ini masih sangat terbatas. Nah, nanti pada saat spin-off, makin banyak perusahaan asuransi syariah, jika talentnya tidak bertambah, ini dari mana? Nanti yang ada malah rebutan. Nah, itu akan sangat baik kalau kita ya sama-sama mengembangkan talent-talent baru, mengundang anak-anak muda untuk bisa memahami dan mengenali industri asuransi sehingga mereka tertarik untuk bergabung di industri asuransi di perusahaan asuransi.